Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang mengambil tema tentang konsep fluida pada selang infus. Dengan anggotanya, nama Awi Masfufah dengan NIM 122490031. Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi TPB 36 kelompok 11. Nama Nabila Vega Ardani dengan NIM 122120128. Prodi Teknik Geofisika TPB 36 kelompok 11. Nama Yuki Arena Mailiza dengan NIM 122170095. Prodi Teknik Mesin TPB 36 kelompok 11. Nama Satria Pratama dengan NIM 122170097. Prodi Teknik Mesin TPB 36 kelompok 11. Nama Muhammad Iqbal Nur Alamsyah dengan NIM 122120113. Prodi Teknik Geofisika TPB 36 kelompok 11. Nama Rianjelita Said dengan NIM 122360066. Prodi Teknik Material TPB 36 kelompok 11. Pengertian fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Pengertian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli, di mana Daniel berhasil menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Isi hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli ialah jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Rumus hukum Bernoulli. Rumusnya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan karena gravitasi, P adalah tekanan pada ketinggian, V adalah kecepatan pada ketinggian, H adalah tinggi ketinggian. Apa itu selang infus? Infus adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan suatu cairan atau obat ke dalam tubuh melalui rute intravena dengan laju konstan selama periode waktu tertentu. Pada dunia kedokteran, tekanan, kecepatan, dan juga ketinggian antara cairan infus, darah dalam tubuh, dan tangan harus diperhatikan. Prinsip kerja dari infus ialah menggunakan perbedaan yang terdapat antara kantung dengan darah yang ada dalam tubuh manusia. Yang mana dalam keadaan normal tekanan dalam kantung infus lebih besar daripada tekanan darah dalam tubuh manusia. Sehingga cairan yang ada dalam kantung infus dapat dengan mudah mengalir ke dalam pembuluh darah. Infus juga memiliki prinsip kerja yang lainnya, yaitu menggunakan benda ketinggian antara kantung infus dengan permukaan tanah untuk memungkinkan cairan mengalir ke pembuluh darah. Selain itu, berdasarkan hukum Bernoulli, bahwasannya tekanan pada fluida semakin kecil apabila terjadi penambahan ketinggian pada alat tersebut, sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya tekanan pada kantong infus harus lebih rendah dibandingkan dengan tangan, agar mencegah terjadinya darah yang masuk ke dalam kantong infus. Alat dan bahan: botol bekas air mineral dan paku, gelas dan sedotan, pewarna makanan, cangkir ukur, penggaris, air, selang infus dan alat pengontrol kecepatan air, piring, dan sendok. Langkah kerja. Simak video penjelasannya baik-baik ya. Langkah yang pertama, lubangi tutup botol menggunakan paku yang telah disediakan, sesuai dengan lubang yang diinginkan. Selanjutnya, masukkan sebanyak 500 ml air ke dalam botol bekas air mineral. Masukkan secara perlahan agar tidak tumpah. Langkah selanjutnya, masukkan sekitar 15 tetes pewarna makanan. Lalu, aduk menggunakan sedotan sampai semua tercampur rata. Cairan infus telah siap.
Kemudian, hubungkan botol yang berisi cairan infus dengan selang infus yang telah dipasangkan alat pengontrol kecepatan air. Letakkan botol cairan infus pada ketinggian tertentu, kemudian atur kecepatan laju air menggunakan alat pengontrol kecepatan air. Amati kecepatan aliran air yang mengalir pada selang infus tersebut menggunakan stopwatch. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemasangan infus merupakan penerapan tekanan hidrostatis. Tekanan ini terjadi karena adanya laju volume fluida yang dihasilkan akan semakin besar jika kantong infus diposisikan lebih tinggi dari tangan pasien. Semakin tinggi zat cair di dalam wadah, maka akan semakin besar tekanan pada zat cair tersebut, sehingga semakin besar pula tekanan zat cair pada dasar wadahnya. Gravitasi juga menentukan tekanan zat cair tersebut. Sekian video dari kami, kelompok 11. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.